Halo sahabat foodies, kembali bersama saya di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Hari ini kita akan belajar tentang 8 tips mengelola cash untuk UMKM kuliner. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ini penting banget nih, dan seringkali teman-teman pebisnis lupakan. Pisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Nah, kenapa? Karena dengan memisahkan uang pribadi, uang bisnis, kita bisa melakukan manajemen resiko. Ya, kita bisa melakukan namanya pengendalian. Kita itu kalau terjadi namanya kerugian, ya, sampai maksimal berapa? Jadi kalau misalnya nih kita punya duit 5 juta rupiah, ya, 2 juta kita pakai buat bisnis, 3 juta buat rumah tangga, ya sudah, yang 2 juta pisahkan, ya, untuk bisnis, ya kita habis-habisan tuh di 2 juta. Nah, biasanya kalau lagi adrenalinnya lagi tinggi-tingginya, digabungin duitnya, udah habis 2 juta, pasti pikirannya adalah tambah 500 ribu lagi deh, tambah 500 ribu lagi. Tiba-tiba 5 juta dipakai bisnis semuanya. Nah, bisnisnya nggak berjalan dengan baik, amit-amit yang sampai kejadian ya, tapi kita berasumsi ya, kondisi terburuk ya. Dan kita nggak punya cadangan uang lagi untuk kepentingan pribadi kita dan keluarga kita. Jadi sebaiknya teman-teman harus pisahkan tuh antara bisnis, uangnya, dan juga keuangan pribadi. Sehingga kita bisa tadi memanage resiko dari bisnis yang kita jalankan. Yang kedua, buat perencanaan cash flow atau kas masuk, kas keluar. Tujuannya apa? Dengan membuat perencanaan kas masuk, kas keluar, kita bisa melakukan pengamanan lagi. Ini semuanya tujuannya adalah mengamankan. Jangan sampai pengeluaran yang kita lakukan setiap saat dalam bisnis itu melebihi budget yang seharusnya boleh ya direalisasikan. Nah, sedangkan pendapatannya ternyata nggak sebagus yang diharapkan. Sehingga dengan kita mencatat budget tadi, kita bisa pantau tuh harian, mingguan, ya, bulanan. Walaupun ternyata nanti ada kondisi nih ya, income-nya nggak sesuai planning, ya tinggal kita adjust aja, pengeluarannya ya, dikurangi lagi. Sehingga cash flow kita selalu positif dan itu membuat umur bisnis kita menjadi lebih panjang. Yang ketiga, sudah kita pisahkan keuangan pribadi dan bisnis, kita udah buat perencanaan cash flow, dan yang ketiga, yang paling penting banget, disiplin. Karena itu adalah musuh terbesar dari kita nih, entrepreneur yang lagi hot-hotnya, lagi semangat-semangatnya. Bawaannya pengen spending terus. Alasannya adalah saya believe, saya percaya. Ya, believe oke, boleh. Itu satu modal yang penting banget buat kita pebisnis, tetapi manajemen keuangan itu penting juga gitu. Sehingga apapun yang kita lakukan ada batasannya, ada pagernya, nggak sampai offset. Keuangan pribadi berjalan dengan baik, keuangan bisnis juga berjalan dengan baik. Oke, yang keempat, biasanya ketika kita melakukan belanja apapun lah dalam bisnis, semua hal itu berasa penting. Nah, ini satu hal yang berbahaya ya. Kalau teman-teman udah berpikir, wah kayaknya harus belanjain deh, kayaknya harus beli ini, kayaknya harus beli itu, dan sebagainya. Satu hal, balik ke poin sebelumnya. Kita ada rencana nggak sih buat belanja hal-hal tadi? Itu satu hal. Yang kedua, yang harus jadi pertimbangan adalah ada hal yang memang kita harus beli, itu sifatnya primer atau sesuatu yang memang harus kita belanjakan, tapi ada yang sifatnya mungkin sekunder. Jadi ya 50-50 lah kepentingan untuk kita membelanjakan itu. Jadi harus dibeli, cuma bisa ditunda. Ya. Yang ketiga ini tersier. Jadi sebenarnya nggak perlu beli sih, cuman kita pengen aja tuh kalau misalnya kita punya barang tersebut, kayaknya oke nih buat bisnis kita. Nah, kita harus bisa memetakan mana nih yang masuk primer, mana yang masuk sekunder, dan mana masuk yang tersier. Nah, dengan pendanaan, dengan keuangan yang kita punya, prioritaskan, utamakan belanja untuk yang primer dulu. Kalau masih ada alokasi, baru kita belanja yang sekunder. Masih ada alokasi, baru kita belanja yang tersier. Jadi, jangan nyampur aduk jadi satu. Kita harus bisa memilah-milah nih, mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Oke, yang kelima, ya ini berulang-ulang saya selalu sampaikan ya, bahwa pastikan ketika kita membelanjakan uang dari bisnis kita, ya, pendapatannya memang sesuai dengan perencanaan dan alokasinya memang sesuai dengan kepentingan bisnis kita. Jangan sampai lebih besar pasak dibandingkan tiang. Jadi pendapatannya nggak 100%, 60%, tapi belanjanya 120%. Akibatnya apa? Akibatnya bisnis kita cash-nya akan berkurang dengan cepat sekali
dan fatalnya bisa membuat umur bisnis kita menjadi lebih pendek. Nah, untuk menjaga hal seperti itu, pastikan cash kita atau net cash flow-nya atau uang yang kita punya harus selalu positif. Rahasianya, kuncinya gampang. Pastikan pendapatan selalu lebih besar dibandingkan pengeluaran. Oke, ada tips ke-6 nih yang teman-teman juga perlu tahu. Biasanya banyak pebisnis yang menggunakan trik ini. Ya. Jadi sebelum dia melakukan proses pembayaran atau belanja, nah, dia pastikan dulu pendapatannya dapat yang banyak dan dikumpulkan. Jadi kalau dalam manajemen perusahaan, income dikumpulkan dulu sampai minggu kedua, minggu ketiga, nanti bagian belanja-belanja atau bayar-bayar itu di-pool semua tuh di minggu keempat. Nah, ini salah satu metode atau teknik juga, tips yang cukup efektif ya, sehingga ketika nanti kita belanja di akhir bulan, kita udah tahu nih secara pasti kita punya duit berapa. Dan secara real, kita bisa mengalokasikan dengan pas, dan itu membuat kita tidak akan mengalami yang namanya kalah cash flow atau pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Oke, tips ke-7 ya. Buat teman-teman yang berencana melakukan pinjaman, sekarang lagi ramai ya pinjaman-pinjaman di luar sana. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi ingat, pinjaman itu selalu disertai dengan cicilan. Nah, kita harus menghitung nih kira-kira jika kita melakukan pinjaman X rupiah, ini per bulannya akan punya beban cicilan berapa besar sih? Nah, ini kan otomatis akan mengurangi cash flow kita ya setiap bulannya. Nah, kita harus buat simulasi. Nah, dengan penambahan pengeluaran berupa cicilan, apakah kita masih mampu nggak untuk terus melakukan pembayaran secara reguler tiap bulannya? Nah, jika dirasa tidak mampu, ya jangan kita melakukan proses peminjaman, atau jumlahnya sesuaikan dengan kemampuan bisnis kita atau kemampuan produktivitas dari bisnis kita untuk kita dapat membayar cicilan tiap bulan tadi dengan jumlah yang seharusnya. Dan yang terakhir, yang ke-8, teman-teman perlu membuat yang namanya dana cadangan. Biasanya dana cadangan itu adalah biaya operasional untuk beberapa bulan. Anggap misalnya setiap bulan kita perlu biaya operasional sebesar 5 juta rupiah. Amannya minimal 6 bulan kita punya cadangan. Jadi 5 juta dikali 6 bulan, 30 juta harus disimpan, ditabung terus. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya mengantisipasi jika di kemudian hari ya, tiba-tiba ada hal-hal yang tidak terduga, apakah salesnya turun, apakah ada kompetitor yang kemudian karena kompetitor kemudian berdatangan buka di sekitar kita, dan kita butuh waktu ya untuk kita bisa fight lagi ya, memenangkan pasar melalui biaya marketing yang mungkin ditingkatkan dan lain sebagainya. Jadi itu nggak membuat kita jadi pusing karena sudah ada dana yang memang kita tabungkan sebelumnya sebesar tadi 30 juta rupiah. Jadi yang terakhir yang paling penting untuk teman-teman bisa mengelola cash itu adalah siapkan dana cadangan untuk bisnis teman-teman semua. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.